Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma amin. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada segenap santri dan santriwati kelas 9 MGW yang kami banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan belajar pengajar kita melalui KBM daring ataupun online. Khususnya di materi kali ini berkaitan dengan mapel hadis sebagaimana yang tertera di jadwal ya. Sebelum lanjut, nanti silahkan kepada santri untuk membuka kitabnya ya. Kita memurojaah sebentar. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hakul makhlukin ya. Ada beberapa tema hadis. Yang pertama birrul walidain, kemudian silaturrahim, setelah itu ikramul jar, kemudian ikramul dhaif, dan tauqirul ulama wassolihin, ihtiramul kabir, dan yang terakhir ziyaratul marid. Dan juga ada tugas untuk menghafal beberapa hadis-hadis pilihan yang tugasnya di hadis sebelum ini ya, di hadis yang berkaitan dengan ibadat. Ini tugas wajib dikumpulkan. Di antaranya ta'ahudul Quran, kemudian yang kedua wujubu sholatil jamaah, dan yang ketiga al-masyu ilal masajid. Itu tugas yang wajib kalian hafalkan atau setorkan ke ustadz. Adapun materinya yang kemarin ini hakul makhlukin. Sekarang materi kita materi baru, yaitu berkaitan dengan an-nadhafah. An-nadhafah artinya kebersihan atau kesucian. Kebersihan. Baik, kita mulai di halaman 166 seperti di kitab ini, di kitab PDF Ustadz. Nomor hadis yang ke-87. Bab yang pertama, adabu qadha'il hajah. Tata cara atau adab-adab ketika membuang hajat atau menyelesaikan kebutuhan hajat di kamar mandi atau di kamar kecil. Ada 3 hadis utama ya. Kita baca dulu, nanti Ustadz tidak mengulang sampai 3 kali ya. Karena ini materinya banyak, hanya kita ambil yang penting-penting saja. Tapi tetap sama caranya, ada qiraatan dibaca dan ada pembahasan materi. Maka tolong diperhatikan dengan baik. Al-haditsul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Ustaz ulang. Al-haditsul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yang ketiga sekalian maknanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini, jauhilah, lindungilah, berlindunglah kalian dari al-la'anaini, orang-orang yang mempertaruhkan dirinya untuk diberi laknat. Siapakah al-la'ana ini? Itu secara bahasa.
Qalu, para sahabat bertanya, wa man la'anani ya Rasulullah. Mereka, para sahabat bertanya, siapakah la'anani ya Rasulullah? Dua orang yang layak untuk dilaknat tersebut, wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang membuang hajat di jalan-jalan yang dilalui manusia atau di bawah bayang-bayang atau tempat-tempat teduh yang di sana manusia berlindung. Yatakhola di sini artinya membuang hajat atau berak dan kencing. Ya. Saya ulang. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang membuang hajat di jalan-jalan umum atau yang di tempat fasilitas umum. Maknanya kurang lebih seperti itu. Asani, hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afwan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Al-marrah ats-tsaniyah, yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Al-marrah ats-tsalitsah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyamini. Maknanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, janganlah salah satu dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing, wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan janganlah cebok menggunakan tangan kanan, dan janganlah cebok. Ya, ini termasuk bagian dari toharoh, bersuci ya. Jadi bukan perkara yang tabu atau perkara yang tidak baik untuk diajarkan ya. Maka dari itu nanti dimohon untuk santri jangan ketawa ya, karena ini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan fikih tata cara kita untuk membersihkan diri. Ya, saya ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing atau buang air kecil, wala yatamassah minal khala'i biyaminih, dan janganlah cebok menggunakan tangan kanan atau janganlah menggunakan tangan kanan ketika sedang buang air besar ya. Sama saja kita menggunakan bahasa yang buang air kecil, buang air besar, kita cebok dan yang lain juga nanti sama ya. Intinya kita di sini belajar tentang adab membuang hajat. Kemudian yang ketiga, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma akaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Al-marrah ats-tsaniyah, kita ulang yang kedua kali. Marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Al-marrah ats-tsalitsah ma'al makna. Kita baca yang ketiga kali, kemudian disertai dengan maknanya. Marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua makam atau dua kuburan, faqala, sambil bersabda, ama innahuma la yu'adzaban,
wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ketahuilah sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab penghuninya, dan tidaklah penghuni dari dua kuburan ini diazab dalam perkara atau dalam dosa besar. Amma akhaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antaranya diazab karena ketika di dunia dahulu dia sering an-namimah, menggibah, membicarakan aib orang lain. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Adapun penghuni kubur yang satunya lagi, ketika semasa hidup di dunia dia tidak menjaga diri ketika sedang kencing, membuang air kecil ya. Artinya seenaknya saja ketika sedang buang air kecil. Maka dari itu di antara sebab siksa kubur adalah tidak menjaga diri ketika kita ingin buang air kecil ya. Misalnya buang air kecil di tengah jalan umum atau di kebunnya orang lain, dilihat orang, tidak malu. Nah, itu nanti bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan siksa kubur. Kemudian yang pertama tadi Yamshi bin namimah. Yaitu sering berbuat namimah, ghibah, membicarakan aib orang lain atau melukai aib orang lain yang sebenarnya itu tidak betul ya. Ghibah, namimah hampir sama ya. Kita lanjutkan sebentar di halaman 168 hadis yang ke-88 ya. Mungkin nanti sampai di bagian siwak. Khisalul fitrah. Khisalul fitrah, macam-macam atau perkara-perkara yang merupakan fitrah. Fitrah dari manusia, alami, yang suci, sebagaimana yang pertama kali Allah ciptakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada dua hadis. Al-hadithul awal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa nadful ibdi wa qassus syaribi. Ustaz ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati. Al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa nadful ibdi wa qassus syaribi. Yang ketiga bil makna qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrati. 5 hal yang termasuk perkara fitrah. Al-khitanu, berkhitan. Wal istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Wa taqlimul adfari, memotong kuku. Wa nadful ibti, atau boleh juga kita baca wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa qassus syaribi, dan mencukur kumis. 5 hal tadi termasuk perkara fitrah. Kita lanjut yang kedua, hadis ats-tsani. Qala Anasun radhiyallahu anhu wukkita lana fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati alla natruka aktsara min arba'ina lailatan. Qala Anasun radhiyallahu anhu wukkita lana, di sini maksudnya wukkita lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati alla natruka aktsara min arba'ina lailah. Anas radhiyallahu anhu berkata, wukkita lana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jangka waktu kepada kita dalam hal qassis syaribi, mencukur kumis, memotong kumis. Wa taqlimil adfari, memotong kuku. Wa nadfil ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqil anati, dan mencukur bulu kemaluan. Alla natruka aktsara min arba'ina lailah, agar kita tidak membiarkannya lebih dari 40 malam atau lebih dari 40 hari.
Berarti batas waktunya sekitar 40 hari. 1 bulan lebih 10 hari. Baik. Ke halaman berikutnya, ini materi terakhir. 169 hadis yang ke-89 berkaitan dengan as-siwak. Ada 2 hadis juga. Al-hadithul awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi. Al-marah ats-tsalitsah ma'al makna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku madharatun lil fami. Siwak itu sebagai pembersih, pensuci mulut. Wa mardatun lir rabbi, dan dapat menjadikan Rob kita itu menjadi ridho. Berarti siwak itu semacam batang dari pohon yang kecil ya, yang biasanya dipakai untuk, dalam bahasa kita menggosok gigi. Zaman dahulu Nabi menggunakan siwak ini semacam batang kecil, ranting atau apa gitu, nanti bisa dipotong-potong, jadikan bulu-bulu untuk sebagai ganti kita untuk menggosok gigi atau sikat, namanya as-siwak. Siwak itu sebagai pembersih mulut dan juga dapat menjadikan Allah menjadi ridho kepada kita. Kemudian al-haditsus tsani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku perintahkan mereka setiap kali sholat untuk bersiwak terlebih dahulu. Maknanya kurang lebih seperti itu. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, kita semua, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya. Itu tadi materi kita berkaitan dengan hadis di bab an-nadzafah. Untuk hadis berikutnya insya Allah kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa bagi para santri ataupun santriwati, baik yang sudah mengumpulkan tugas ataupun yang belum, materi-materi yang pernah kita pelajari nanti dimurojaah kembali ya. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugas, masih Ustadz tunggu, segera dikumpulkan tugas tasmi' hadisnya. Ya, seperti itu. Thayyib, naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.